April 1999 dikala itu seorang bernama Soy tengah mencuci pakaian di sebuah sungai. Tak berselang lama, datanglah beberapa anak kecil yang mengganggu sarang burung dan berusaha melemparinya dengan sebuah batu. Soy yang bisu dan tuli itu berusaha mengusir anak-anak tersebut. Namun salah satu lemparan mereka tepat mengenai sarang burung hingga terjatuh ke tanah. Soy langsung mengambil sarang burung itu yang ternyata ada anak burung di dalamnya. Anak-anak itu justru membuli Soy dengan ejekan yang tak patut ditiru. Dari kejauhan terlihat ada kapal yang memasuki desa mereka. Kapal itu berlabuh tak jauh dari tempat Soy mencuci. Anak-anak pun mulai mendekati kapal yang dikemudikan oleh seorang pria yang bernama Hun. Hun adalah seorang dukun nomaden yang selalu menggembara untuk meningkatkan ajian roro geninya. Melihat pesona si dukun muda, Soy pun langsung terpana. Hun pun meminta kepada anak-anak untuk mengantarkannya ke kepala desa. Tak terasa waktu pun telah berlalu. Soy membawa anak burung ke rumahnya untuk dirawat. Sementara ayahnya yang bernama Pak Bui sedang bersantai di depan rumah. Pada saat itu, ia melihat orang-orang sedang berlari-lari ke rumah kepala desa. Sementara anaknya yang bernama Bab Dantam sedang mengeruk tanah milik Pak Sam. Lalu tiba-tiba Bab menemukan tulang lengan tangan manusia di dalam galiannya. Ia berpura-pura takut, tapi ternyata mereka justru bahagia karena di tulang itu ada gelang giok yang menempel. Tam segera mencuci tulang itu dan mengambil gelangnya. Dari kejauhan, warga pun berbondong-bondong menjemput Pak Sam untuk datang ke rumah Chotu, yaitu ayah dari Yen. Sementara itu di rumah Chotu sudah ramai dengan kerumunan para warga. Yen yang terlihat terbaring lemas di atas tikar, tiba-tiba sang dukun pendatang Hun langsung melancarkan aksinya. Saat Hun menyemprotkan ramuan bius, ibu kandung Yen yang juga seorang tabib menginstruksikan proses pengobatan si dukun. Hun meminta kepada warga untuk tidak mengganggu proses pengobatan karena akan berdampak fatal bagi si pasien. Dengan bahasa isyarat, dukun itu meminta Soy untuk melakukan ritual. Soy diminta untuk menutup mata Yen dengan kedua tangannya dan menahannya agar tidak bangun. Lalu ia pun menancapkan jarinya yang langsung masuk ke dalam perut Yen. Orang-orang kini sudah mulai panik saat melihat darah yang mengalir dari perut si pasien. Dukun itu berhasil mengambil beberapa batu yang selama ini mengganggu rahim si Yen. Setelah tulang dan batu itu terangkat dari perut gadis itu, Hun pun membersihkan darah dari permukaan kulit Yen yang ternyata tidak ada luka sedikit pun di sana. Yen pun tersadar dan seketika itu dia sembuh dari rasa sakit yang sudah bertahun-tahun dirasakannya. Setelah melihat kehebatan dari Mbah Dukun, Pak Sang pun menawarkan sebuah tempat sederhana yang bisa ditempati untuk membuka klinik kesehatan tradisional di desanya. Pada pagi harinya, Bab dan Tam masih berebut gelang giok yang mereka temukan di dalam tanah. Lalu tiba-tiba polisi pun datang mendekati mereka. Pak Ki meminta Ban dan Tam untuk memberitahukan pada Hun agar segera menyerahkan fotokopi KTP pada petugas tempat. Badan Tam yang sudah merasa ketakutan karena batu giok itu, seketika ia pun merasa lega karena petugas bukan berniat untuk menangkap mereka. Tak terasa malam pun kembali menjelang. Hun yang tertidur di kapalnya bermimpi tentang ibunya lagi. Ia kembali ke masa anak-anak di mana sang ibu masih ada di sampingnya. Saat mereka asik bermain-main, tiba-tiba Hun diam seketika dan adegan bahagia pun seketika berubah menjadi menyeramkan. Hun menangisi ibunya yang sedang gantung diri.
terdengar suara guru Hun yang menjelaskan tentang ilmu kumatong. Untuk berlatih ilmu kumatong dibutuhkan seorang wanita yang baru saja terbunuh. Dan tiba-tiba Hun pun terbangun dari tidurnya. Ia pun lalu menatap ke arah peti yang ada di samping altar. Pada pagi harinya, Hun pun datang mengunjungi rumah sakit. Ia memberikan pekerjaan kepada Soy untuk membantunya di klinik. Ayahnya terdengar begitu sangat senang dan langsung menyuruh Soy untuk berbelanja ke pasar. Sang ayah lalu menggantungkan catatan belanja tepat di leher dari Soy. Hun yang menemui Soy saat berbelanja lalu melepaskan catatan yang menempel di lehernya. Si gadis bisu dan tuli itu merasa sangat senang diperhatikan oleh seorang Hun, karena selama ini dia selalu diabaikan dan diperlakukan tidak baik bahkan dengan ayah kandungnya sendiri. Setelah berbelanja, Soy lalu belajar menjadi dukun di kapal dari Hun. Dukun itu mulai mengenakan bahan-bahan tradisional yang bisa digunakan dalam proses pengobatan. Hari demi hari, bulan berganti bulan. Pasien pun satu persatu silih berganti, ya dari orang tua hingga anak-anak. Terlihat Soy begitu giat mempelajari cara pengobatan tradisional itu, sembari membantu untuk melakukan ritual. Hingga pada suatu hari, Pak Kades pun memberikan izin kepada Hun untuk menempati rumah tua yang telah lama kosong di desanya. Segera Soy dan juga Hun merenovasi rumah itu untuk dijadikan tempat praktek perdukunan. Setelah proses renovasi itu telah usai, sepupu Soy yang bernama Gui datang untuk menjenguknya. Mereka nangkring di atas pohon sambil berbincang-bincang tentang percintaan. Usut punya usut, ternyata selama ini Soy memendam rasa cinta pada si dukun. Gui lalu mengajarkan Soy agar memberikan perhatian lebih pada si dukun, agar Hun lebih peka kepada Soy. Dengan polosnya, Soy pun kini langsung mempraktekannya. Saat Soy dan Hun pergi ke sebuah hutan, ia memberikan makanan buatannya sendiri untuk si mbah dukun. Seketika si Hun pun merasa tersentuh dengan kebaikan dari si Soy. Ia pun lalu menceritakan pengalaman pahit di masa kecilnya saat ia ditinggal mati oleh sang ibu. Diceritakan saat ia bersama sang ibu pergi ke sebuah hutan, ia melihat ada ular berbisa di belakang punggung dari sang ibu. Hun pun mencoba melindungi ibunya dari gigitan ular itu. Namun sayangnya ia terkena racun akibat patukan dari sang ular. Seketika pada saat itu, Hun pun mengalami kejang-kejang lalu meninggal dunia. Sebuah orang mengira Hun telah mati dan menguburnya di liang lahat. Ternyata setelah beberapa hari di dalam tanah, Hun pun tiba-tiba kembali terbangun. Ia lalu berteriak meminta tolong hingga datanglah seorang dukun perempuan yang menggali kuburannya dan menyelamatkan Hun si kecil. Setelah ia bangkit dari kuburan, Hun pun lalu pulang ke rumahnya dan melihat sang ibu yang kini sudah mati gantung diri. Hun berpikir jika ia berhasil menguasai ilmu kemantong, maka ia dapat berjumpa lagi dengan jiwa sang ibu. Hun pun larut dalam kesedihan dan tak mampu membendung air matanya. Mendengar cerita ini, Soy mencoba untuk mengusap air mata dari Hun. Namun tiba-tiba dari belakang punggung Soy sudah ada ular berbisa. Tak pikir panjang, Hun langsung menangkap ular itu dan mengambil pisanya. Ia teringat dengan guru spiritualnya yang selalu menyuntikkan bisa ular ke tangannya. Guru itu mengatakan jika racun ular dapat membuat Hun menjadi kebal dan bertambah kuat. Hun pun lalu menyiapkan alat suntik dan mengisinya dengan bisa ular itu. Ia lalu meminta kepada Soy untuk menyuntikkan penawar racun di pahanya jika ia kejang-kejang. Setelah menyuntikkan bisa ular ke tubuhnya, ia lalu menyuntikkan bisa ular itu ke tangan kanannya. Ketika itu juga, Hun pun langsung mengalami kejang-kejang hingga kini mulutnya berbusa. Soy justru merasa panik dan bingung.
Ia lalu mengangkat tangannya dan berniat untuk menyuntik Hun. Namun tiba-tiba tangan Hun menghalangi Soy. Ia kini telah tersadar dari kondisi kritisnya. Di luar rumah, Pak sang saudagar kaya sudah berada di depan pintu untuk meminta bantuan. Ia meminta teman cantiknya yang bernama Sao. Sao yang kelewat seksi itu dapat kiriman black magic dari orang yang iri kepadanya. Mengetahui ada orang cemburu melihat kecantikan dari Sao, Hun pun segera melancarkan aksinya. Ia akan membentengi Sao dengan tato mantranya. Ia berkata jika ritual itu tidak boleh melibatkan orang lain dan meminta Pak Sang untuk menunggu di luar saja. Hun pun memberikan baju khusus untuk pasien yang bajunya kurang terbuka itu. Setelah Hun berganti pakaian, Hun pun memakaikan jepit rambut di kepalanya dan membuka kancing baju dari Sao. Tak sampai di situ, Hun pun menyemprotkan bius ke dada Sao dan mengusap-ngusapnya. Sao yang berbaring di atas tikar dengan belahan dada yang terbuka, sementara Hun mentato tepat di tengah-tengah belahan dada itu. Dan secara perlahan tentunya, biar lama, bukannya Sao merintih kesakitan, melainkan ia malah merintih keenakan. Sementara Soy masih terus memperhatikan dengan ekspresi cemburunya. Saat Soy akan melangkah pergi, Hun memintanya untuk membuatkan teh. Sao terlihat begitu sangat puas dengan ritual yang baru saja ia rasakan. Sembari membetulkan bajunya, Sao pun lalu mengambil uang di tasnya. Namun, Hun menolak dibayar karena Sao adalah teman dari Paman Sam. Andai kata jika ia akan membuat tato atau mantra pemikat, jangan ragu-ragu untuk datang kembali. Hun menuliskan persyaratan di selembaran kertas dan meminta Sao untuk datang lagi di akhir bulan. Sao pun lalu keluar dari rumah Hun dan pamit pulang. Ternyata Pak Sang sedang berada di luar mempergoki Bam dan Tam yang mencuri di lahan tanah miliknya. Sementara Pak Sang dan Sao pulang, Hun kembali ke altar dan membuatkan teh. Dan tiba-tiba Hun langsung memeluk lalu membuka bajunya. Namun sayangnya, Hun lalu menolak Soy dan meminta Soy untuk meminum teh buatannya. Hun pun lalu mengikat rambut Soy dan seketika itu juga Soy pun jatuh pingsan. Dukun itu malah menelanjangi Soy dan melakukan ritual untuk membersihkan Soy dari dosa. Karena dosa-dosa yang dilakukan diketahui menempel di bulu manusia. Hun lalu mencukur semua bulu di badan dari Soy. Namun tiba-tiba Soy pun terbangun dan tak sengaja menggores paha dari Soy. Soy pun kini kembali tertidur dan melihat Hun yang sedang meniupkan asap putih di wajahnya. Soy pun tersadar ketika sang surya telah bersinar. Ia memeriksa luka di pahanya yang ternyata kini sudah tidak berbekas. Di ruang tamu, ayah Soy datang mengunjungi Hun dengan membawa perhiasan. Ayah Soy meminta Hun untuk menikahi anak gadisnya itu. Hun pun memilih untuk tidak mengambil perhiasan itu dan tetap menikahi Soy. Secepat kilat, acara pernikahan itu pun akan segera dilaksanakan. Hun lalu mengenakan cincin giok berwarna biru tepat di jari jemari dari Soy. Setelah proses pernikahan usai, Gui lalu menemui Soy di kamarnya. Ia pun lalu memberikan selamat dan menghibur Soy. Gui pun mengatakan jika ia akan pergi ke Saigon untuk mencari pekerjaan. Mengetahui Soy sudah menikah, Gui merasa lega untuk meninggalkan Soy dan pergi ke Saigon. Namun, Soy terlihat masih takut jika Gui pergi jauh darinya. Gui pun berjanji untuk terus berada di samping Soy dan selalu menjaganya hingga merasa aman. Tak terasa malam hari pun telah tiba. Hun pun kini siap berhubungan badan dengan si Soy yang telah resmi menjadi istrinya. Nah, saat akan melakukan itu, Hun pun kembali teringat dengan masa lalunya saat ia membunuh seorang wanita.
Upacara kumatong tepat diadakan di bulan purnama saat energi kumatong yang paling sangat kuat. Lalu tiba-tiba darah pun mulai menyelimuti visual dan ia pun kini terbangun dari tidurnya. Soy pun malah ikutan terbangun dan melihat suaminya yang merasa ketakutan. Pun berlari keluar rumah dan mengambil sebuah kapak. Saat itu Hun membuat lubang di lantai kayu rumahnya dan menggali tanah di bawahnya. Keesokan harinya, seorang pasien bernama Hong sudah berada di rumah Hun. Suaminya itu datang menyusul untuk menemui istrinya, namun dihalangi oleh Soy. Yang ternyata dukun cabul itu ingin kembali melancarkan aksinya.